bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3831. Pergi ke Taiksu Senzong untuk menyelesaikan akun. Setelah menyelesaikan masalah spesifik Sekte Xingyue, Ye Junlin membawa Murong Qingsui ke jalan sendirian. Sekarang kekuatan Taiksu Senzong telah dipastikan. Sekarang saatnya untuk membalas dendam untuk mereka. Hanya saja Taiksu Senzong jauh dari Xingyue Senzong, dan harus melintasi kota Yulong di tengah. Berjalan di jalan, pikiran Ye Junlin melonjak. Setelah berpikir untuk memasuki reruntuhan Kunlun, saya berjalan dengan sangat lancar. Dia tidak hanya berhasil mengkonsumsi urat naga besar, tetapi dia juga mengambil Sekte Ilahi Xingyue sebagai miliknya. Gong Qianqiu, kamu sebaiknya menghargai beberapa saat terakhir. Ada juga 3 putra suci agung, dan orang-orang Taiksu Senzong. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengirim Taiksu Senzong secara langsung akan damai. Ye Junlin diam-diam mengambil keputusan. Dengan Xingyue Senzong sebagai referensi, Taiksu Senzong telah sepenuhnya diabaikan oleh Ye Junlin. Tuan Ye, hutan di depan Anda disebut wilayah kematian gelap oleh orang-orang di sekitarnya. Seringkali ada tuan dari pembudidaya lepas yang membunuh dan mencuri, jadi sebaiknya kita berhati-hati, kata Murong Qingsui dengan hormat. Murong Qingsui tidak menyangka Ye Junlin akan membawanya sendirian. Sebelum dia berangkat, dia bahkan diperintahkan oleh Murong Wanxing untuk memeluk paha Ye Junlin dengan segala cara. Meskipun tubuh Luo Yunyang dan yang lainnya telah dibersihkan, cepat atau lambat insiden ini akan terjadi. Pada saat itu, Sekte Ilahi Xingyue akan menghadapi kemarahan ganda dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari dan Kuil Api Ilahi Bulan Matahari. Hanya dengan menstabilkan Ye Junlin dia dapat selamat dari bencana ini. Namun, dalam perjalanan, Murong Qingsui juga menyatakan kesediaannya untuk memberikan segalanya, tetapi dia diabaikan oleh Ye Junlin. Ini membuat Murong Qingsui terpukul keras. Dia dulunya adalah Dewi Surga dan Dewi di mata talenta muda yang tak terhitung jumlahnya. Ye Junlin berkata dengan wajah santai, jika mereka ingin mati, mereka bisa datang dan mengambilnya. Mulut Murong Qingsui berkedut, dan mendominasi untuk berbicara pada kultivasi tingkat tinggi. Keduanya berjalan ke hutan berdampingan, dan tidak ada yang aneh pada awalnya. Tetapi ketika mereka sampai di kedalaman hutan, mereka tiba-tiba diblokir oleh puluhan sosok. Orang-orang ini semua mengenakan jubah merah, dengan kerangka hitam tersulam di dada mereka, tiba-tiba terlihat sangat ganas. Ini adalah orang-orang dari Paviliun Bayangan Darah. Organisasi ini melakukan segala macam kejahatan dalam membunuh, merampok, dan menyelidiki intelijen. Hampir semua orang adalah orang yang putus asa. Wajah Murong Qingsui tidak berubah, dan suaranya bergetar. Ye Junlin tidak peduli sama sekali, karena organisasi ini menghalangi jalannya. Dia harus siap secara mental untuk penghancuran seluruh pasukan. Anggota Paviliun Bayangan Darah ini menerima perintah dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari belum lama ini untuk mengumpulkan informasi pada hari kompetisi Vena Naga. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Murong Qingsui selama misi. Orang-orang ini telah lama mendambakan gadis suci dari Sekte Bulan Bintang, tetapi Murong Qingsui biasanya memiliki banyak ahli untuk menemaninya ketika dia masuk dan keluar, jadi mereka tidak memiliki kesempatan yang baik untuk memulai. Namun, setelah menerima informasi sebelum tindakan ini, Murong Qingsui sebenarnya hanya membawa 1 orang untuk pergi keluar untuk melakukan tugas. Terutama orang itu adalah monyet buangan yang baru saja memasuki reruntuhan Kunlun dari dunia biasa. Hanya anugerah. Dan segera, Paviliun Bayangan Darah yang kuat menerima berita bahwa beberapa kekuatan bergegas ke arah ini, dan jelas targetnya adalah Murong Qingsui. Bagaimanapun, Murong Qingsui tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang tinggi, tetapi juga temperamen dan penampilannya memiliki kualitas tertinggi. Karakter seperti itu akan lebih sesuai dengan standar tertinggi dari seorang kultivator ganda. Xingyue Senzong dan Paviliun Bayangan Darah tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Jadi mengapa Anda harus saling memaksa?
Murong Kingsue berkata dengan dingin. Pemimpin paviliun bayangan darah mencibir dan berkata, itu sebelumnya. Dan sekarang Sekte Ilahi Xingyue sudah menjadi tersangka Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Paviliun bayangan darah kami secara alami harus memimpin. Tentu saja, jika orang suci itu bersedia melayani saya dengan baik, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya atas kerusakan itu. Bab 3832, Kanibalisme. Belum lama ini, manajemen senior Seminari Teologi Api Sun Moon mengeluarkan perintah untuk mencari keberadaan Wakil Presiden Luo Yunyang. Dan paviliun bayangan darah ada di dekatnya. Jadi tentu saja, ini adalah yang pertama tiba di satu-satunya jalan ini dan menunggu kelinci. Tuan Ye, orang-orang ini sangat kuat. Saya khawatir saya bukan lawan. Tolong bantu, kata Murong Kingsue dengan suara rendah. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Kamu bisa menonton di samping. Ikan kecil ini tidak bisa membuat masalah. Hahaha. Seekor monyet di dunia sekuler tidak takut angin dan menjulurkan lidahnya. Tertawa. Berisik. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung menghilang ke dalam bayangan. Sebelum anggota paviliun bayangan darah bisa bereaksi, Ye Junlin sudah datang ke kerumunan. Tepuk-tepuk-tepuk. Ye Junlin mengangkat tangannya dan jatuh. Dan dalam sekejap, dia mengambil nyawa 3 master paviliun bayangan darah. Sangat cepat. Sangat kuat. Pemimpin paviliun bayangan darah tanpa sadar menarik napas. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Junlin bergerak, dan bawahan elitnya sudah mati. Ayo pergi bersama. Pemimpin paviliun bayangan darah berkata dengan marah. Semua orang bergegas. Tetapi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan Ye Junlin pada dasarnya termasuk dalam pembantaian sepihak. Sebelum setengah kolom dupa, tim Master Blood Shadow Pavilion semuanya jatuh ke genangan darah, tanpa vitalitas. Ayo pergi. Ye Junlin melambai pada Murong Kingsue dan berkata. Baru saat itulah Murong Kingsue kembali sadar. Setiap kali dia melihat Ye Junlin bertarung, itu akan berdampak besar pada semangatnya. Anda harus tahu bahwa Master Paviliun Bayangan Darah ini hampir dapat menandingi kekuatan tempur inti dari sekte menengah manapun. Namun, dia masih rentan di depan Ye Junlin. Tercatat bahwa mereka berdua dicegat oleh banyak pasukan, dan target mereka adalah Murong Kingsue. Tapi tanpa kecuali, tim intersepsi ini dihancurkan dan dibunuh oleh Ye Junlin. Aku tidak berharap kamu menjadi sangat populer, orang-orang ini pasti akan menang. Ye Junlin menggoda. Murong Kingsue memutar matanya, dan mau tidak mau memfitnah mata ajaib yang tidak bisa masuk ke rumah orang tuamu. Selanjutnya, keduanya melanjutkan perjalanan selama 5 hari berturut-turut, dan akhirnya tiba di kota terbesar di rute ini, kota Yulong. Kota naga kerajaan ini cukup megah, ada busur raksasa pertahanan berat di atas tembok kota, dan ada puluhan ribu pasukan pertahanan kota. Pintu masuk dan keluar gerbang kota harus diperiksa secara detail, dan pendaftaran pertahanan kota diperlukan untuk berhasil memasuki interior kota Yulong. Mari kita istirahat di sini selama 2 hari sekarang. Kamu juga menghabiskan banyak kekuatan fisik sebelumnya, kata Ye Junlin ringan. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Taiksu Shenzong sekarang. Bagaimanapun, hasilnya sudah dapat diprediksi. Dan tidak apa-apa membiarkan Gong Qianqiu dan yang lainnya menunggu beberapa hari lagi. Oke. Murong Kingsue menghela nafas panjang lega. Selama periode waktu ini, dia menemui banyak intersepsi. Meskipun Ye Junlin mengambil bidikan, dia juga berusaha keras, dan ditambah dengan terburu-buru tanpa henti, aktivitas fisiknya tidak sedikit. Keduanya memasuki restoran, memesan seluruh meja makanan lezat, dan beristirahat sambil makan. Pernahkah kamu mendengarnya? Baru-baru ini, seekor binatang buas muncul di pinggiran timur kota Yulong, yang menghususkan diri dalam memakan biksu yang kuat. Monster macam apa itu? Seseorang telah melihatnya dengan matanya sendiri. Itu hanya monster. Dan dia bukan seorang biarawan. Bahkan beberapa binatang buas yang kuat akan menjadi pilihan pertamanya.
Iblis ini telah banyak aktif di pinggiran kota baru-baru ini. Sulit untuk tidak menerobos kota untuk membuat gelombang. Tidakkah kamu melihat rumah jaga memasang pemberitahuan untuk merekrut tukang reparasi longgar yang kuat? Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang iblis, apalagi kita yang berkultivasi rendah. Semua orang berbicara dan panik. Ye Junlin mendengarkan sambil makan dan merasakan keanehan reruntuhan Kunlun lagi. Bab 3833, Iblis Besar akan datang. Pada saat ini, langkah kaki yang rapi dan berirama terdengar di luar. Ye Junlin menoleh untuk melihat, dan melihat ratusan pasukan pertahanan kota bersenjata lengkap lewat dengan cepat. Wajah mereka semua sangat serius. Semua pedagang dan penduduk tidak diperbolehkan keluar kecuali diperlukan. Ada monster di pinggiran kota, dan mereka berspesialisasi dalam memakan orang dengan basis kultivasi tinggi. Semua orang harus berhati-hati. Wakil Jenderal Pasukan Pertahanan Kota mengumumkan dengan keras. Berita tentang iblis pemakan manusia dikonfirmasi, menyebabkan semua orang panik lagi. Bahkan mereka yang sebelumnya mengusulkan untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kota Yulong berhenti berbicara. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana iblis akan muncul lain kali. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan pertahanan kota untuk mendengar berita lagi bahwa iblis pemakan daging akan datang ke kota Yulong, dan semua biksu yang pergi untuk menyelidiki situasi telah jatuh. Untuk sesaat, orang-orang panik lagi. Untuk menstabilkan hati orang-orang, tentara pertahanan kota mengirim pasukan besar untuk melindungi warga sipil dan para biarawan dari berbagai sekte kecil. Banyak sekte juga langsung tegang, dan pedang terhunus dari sarungnya dan anak panah terluka, dan mereka siap bertarung. Kamu sudah lama berada di reruntuhan Kunlun. Pernahkah kamu mendengar tentang monster semacam ini sebelumnya? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang buas di reruntuhan Kunlun tidak pernah pilih-pilih makanan. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah mereka akan menyerang. Mungkin seseorang berpura-pura menjadi hantu dan dengan sengaja menyebabkan kepanikan di antara staf kekaisaran. Untuk mencapai semacam motif tersembunyi, rahasia. Ye Junlin mengangguk. Spekulasi ini memang sangat mungkin. Tuan Ye, mengapa kita tidak bergegas dan meninggalkan tempat ini benar dan salah? Murong Qingsui berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tidak mendengar bahwa kota Yulong telah ditutup sekarang? Kamu tidak bisa keluar bahkan jika kamu ingin keluar. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kita kebetulan melihat apa iblis ini adalah. Ye Junlin penasaran. Hatinya benar-benar terpikat, dan dia bahkan menantikan untuk bertemu iblis ini. Setelah keduanya makan, mereka tinggal di penginapan, tetapi Murong Qingsui sangat gugup. Untungnya, kamar kedua orang itu bersebelahan. Jika ada keadaan darurat, Ye Junlin dapat datang untuk membantu tepat waktu. Desas-desus tentang iblis yang memakan orang terus meningkat, dan seluruh kota Yulong menjadi sangat panik. Banyak sekte dan warga sipil di kota itu juga hidup dalam kepanikan, dan seluruh kota tampaknya diselimuti bayangan tebal. 7 atau 8 sekte kecil telah dimakan oleh monster. Ada banyak orang kuat, tetapi mereka tidak dapat lolos dari kematian. Iblis ini terlalu kuat. Tekanan pada pasukan pertahanan kota telah berlipat ganda, dan perekrutan telah dimulai. Hei, kota Yulong juga telah sepenuhnya disegel. Dikatakan bahwa banyak orang kuat yang bersiap untuk melarikan diri secara diam-diam semuanya dimakan tanpa kecuali. Apakah kita akan dikuburkan dengan seluruh kota Yulong? Pada periode ini, masih ada orang yang meragukan apakah itu rumor. Kemudian, setelah tentara pertahanan kota mengkonfirmasinya satu demi satu, semua orang menyerah sepenuhnya. Tidak bisa melarikan diri, dan tidak bisa melawan. Seolah-olah hanya ada satu jalan tersisa untuk menunggu kematian. Ketakutan menyebar dengan cepat di hati semua orang di kota Yulong, dan tidak ada seorang pun di jalan-jalan kota kecuali para penjaga yang berpatroli. Murong Qingsui mengusulkan untuk meninggalkan kota Yulong lagi. Dia tidak ingin dikubur di mulut iblis.
Tetapi kemudian saya mendengar bahwa orang-orang kuat yang melarikan diri dari kota juga dimakan oleh iblis tanpa kecuali, dan langsung menyerah untuk pergi. Ye Junlin tidak peduli, tidak apa-apa untuk tinggal dan melihat iblis. Apalagi kemudian, Ye Junlin samar-samar mendengar bahwa faksi Changqiong juga diserang oleh iblis, dan dia sedikit khawatir dengan keselamatan Xiao Feng. Meskipun Xiao Feng membuat kesalahan dan meninggalkan base camp, Ye Junlin tidak meminta terlalu banyak, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat menghargai murid ini. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Feng, Ye Junlin benar-benar tidak bisa melakukannya. Iblis masuk dari gerbang timur. Ayo lari. Pada saat ini, seruan terdengar di telinga Ye Junlin. Bab 3834, Iblis yang menakutkan. Ekspresi panik melintas di wajah Murong Qingsui. Selama waktu ini, dia telah mendengar terlalu banyak informasi tentang iblis yang memakan orang. Bahkan beberapa sekte kecil dimakan bersih, yang membuat Murong Qingsui merasa ketakutan. Biarkan aku melihat apa yang terjadi. Kamu tetap di sini dan jangan berjalan-jalan, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Tanpa memberi Murong Qingsui kesempatan untuk menjawab, sosok Ye Junlin sudah menghilang. Sudut mulut Murong Qingsui berkedut. Dia ingin pergi bersamanya. Bagaimanapun juga, hanya kamu, Ye Junlin, yang bisa memberinya rasa aman. Tapi kecepatan Ye Junlin terlalu cepat. Dengan teknik gerakan Murong Qingsui dia tidak bisa mengejar sama sekali. Dalam keputusasaan, Murong Qingsui hanya bisa menyerah dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Ye Junlin sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di lokasi kejadian. Gerbang timur kota Yulong. Tentu saja, Ye Junlin datang untuk menonton kesenangan kali ini, dan itu tidak melibatkan kepentingannya sendiri, dan dia tidak ingin ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan Kunlun. Adapun hidup dan mati orang-orang di dalamnya, apa hubungannya dengan dia? Benar saja, ratusan pasukan pertahanan kota sedang mengepung monster. Alasan kenapa disebut monster adalah karena orang yang terjebak memakai baju besi hitam, helmnya juga hitam legam, dan selendang rambut panjang menyembunyikan wajah. Selain itu, orang ini jelas telah terbunuh dengan mata merah, dan wajahnya berlumuran darah, membuatnya semakin tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Ada teriakan konstan dari pasukan pertahanan kota di gerbang kota. Meskipun mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka masih tidak dapat melukai monster lapis baja hitam. Monster lapis baja hitam bergegas ke depan, dan pasukan pertahanan kota terbunuh atau terluka dimanapun angin tinju menyapu. Aduh! Monster lapis baja hitam itu meraung dan meraih dua penjaga kota dengan satu tangan. Segera, mereka merasa bahwa ki di tubuh mereka dengan cepat tertarik oleh semacam kekuatan. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan kedua orang itu sepenuhnya diserap, dan bahkan darah dan ki mengering, dan pada akhirnya, hanya dua tulang yang tersisa. Monster-monster itu tidak memakan orang sama sekali, tetapi menyerap darah dan energi orang. Hari ini, pasukan pertahanan kota akhirnya mengerti bagaimana monster-monster itu mengkanibal manusia. Semua orang dalam formasi, kamu harus membunuh mereka hari ini. Jika tidak, tidak akan ada masalah di masa depan. Seorang pemimpin pertahanan kota ditangkap oleh monster armor hitam dengan kedua tangan sebelum dia selesai berbicara. Sampai saat terakhir, kepala pertahanan kota memiliki kepanikan dan kecemasan di matanya. Setelah monster lapis baja hitam melahap beberapa pemimpin pasukan pertahanan kota dengan kultivasi yang kuat, kekuatan seluruh orang terus meroket, dan itu hampir tak terbendung. Tentara pertahanan kota terbunuh beberapa kali berturut-turut. Meskipun mereka telah mengalami banyak pertempuran brutal, mereka belum pernah menghadapi lawan yang begitu sulit. Hal besar yang buruk, formasi pertahanan, cepat mundur. Panah yang kuat tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Kita tidak bisa menahannya lagi. Namun, di mata monster armor hitam, situasi ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Tubuhnya secepat kilat,
dan dia menyerap kekuatan dan darah pasukan pertahanan kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam setengah jam, gerbang timur kota Yulong benar-benar dilanggar. Formasi pertahanan kota runtuh, peralatan pertahanan berat dihancurkan, dan tentara pertahanan kota menderita banyak korban. Jika monster lapis baja hitam yang dilengkapi SLR menangkapnya, ia akan langsung tersedot ke tulang mati. Situasi ini membuat pasukan pertahanan kota semakin ketakutan, dan mereka dipukuli sampai berkeping-keping untuk sementara waktu. Adapun orang-orang biasa dan sekte kecil di kota, mereka tidak berani tinggal di tempat mereka, dan mereka semua melarikan diri dengan liar. Ye Junlin kembali ke penginapan setelah mengamati dari kejauhan untuk sementara waktu. Dia juga takut akan kematian Murong Kingsway yang malang. Bagaimanapun juga, yang terakhir harus membawanya ke Taiksu Senzong. Jalan macam apa iblis ini? Kekuatan ini sangat kejam. Ye Junlin semakin penasaran dengan latar belakang iblis besar itu. Pasukan pertahanan kota sebelumnya juga cukup kuat dalam kombinasi, dan mereka masih terbunuh tanpa baju besi dan baju besi mereka. Bab 3835, Yulong Cheng meminta bantuan. Ketika Ye Junlin kembali ke penginapan, dia menemukan bahwa kamar Murong Kingsway telah dikelilingi oleh pasukan pertahanan kota. Apa yang terjadi di sini? Ye Junlin sedikit bingung. Gerbang kota timur dilanggar, dan pasukan pertahanan kota tidak pergi untuk menjaganya. Bagaimana dia masih bisa menemukan Murong Kingsway? Sein, sekarang kota Yulong berada pada titik hidup dan mati. Kamu harus mengulurkan tangan membantu. Aku selalu berhubungan baik dengan Sekte Xingyue, dan jika Master Sekte Murong tahu tentang ini, dia akan mengirim seseorang untuk membantu. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya kekar, mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang. Dia tampak agung. Itu adalah Sikong Jinghong, pemilik kota Yulong. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia mengerti bahwa orang-orang ini tidak mencari masalah, tetapi datang untuk meminta bantuan. Tentara pertahanan kota menderita banyak korban, dan semua ahli yang dikirim untuk membantu rumah jaga terserap dalam keterampilan mereka. Sikong Jinghong benar-benar tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa Murong Kingsway, orang suci dari Sekte Xingyue, ada di sini. Jadi dia datang untuk meminta bantuan. Tuan Kota Sikong, Sekte Ilahi Xingyue benar-benar tidak dapat merekrut orang kuat sekarang, kecuali... Murong Kingsway melihat sekeliling, hanya melihat Ye Junlin yang berdiri di luar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali Tuan Ye bersedia membantu, Yulong Cheng akan bisa melakukannya. Lewati bencana ini, semua orang berbalik dan melihat ke arah Ye Junlin secara bersamaan. Ekspresi jijik melintas di mata Sikong Jinghong, tetapi dia masih bertanya dengan sopan. Bolehkah saya bertanya apa yang istimewa dari Tuan Ye ini? Murong Kingsway tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Ye Junlin memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya, agar tidak mengejutkan Taiksu Senzong. Melihat situasi ini, Sikong Jinghong tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi terus menjelaskan situasi iblis lapis baja hitam. Orang suci itu tidak tahu bahwa iblis besar ini tidak memakan orang sama sekali, tetapi hanya menelan segala sesuatu dari biksu itu. Dia yang lebih lemah darinya akan melahap, dan siapa yang sedikit lebih kuat darinya, dia akan melahap lebih banyak lagi. Setelah tertelan, orang tersebut akan menjadi tulang mati. Seorang biksu dengan ranah kekuatan seperti orang suci pasti akan menjadi target pertama iblis besar. Penjelasan Sikong Jinghong langsung menarik perhatian Ye Junlin. Mungkinkah Gong Qianqiu? Kamu tidak terlihat seperti sosok dari kejauhan sekarang. Mungkinkah Duguk Xiao? Pikiran Ye Junlin terlintas dalam pikiran seperti itu. Lagi pula, kedua orang ini berlatih teknik menelan yang ekstrim. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan ada orang yang melakukan latihan serupa di reruntuhan Kunlun. Tuan Kota Sikong, saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi saya benar-benar tidak bisa mengendalikan masalah ini. Murong Kingsway memandang Ye Junlin lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya,
Selama Tuan Ye mau mengambil tindakan, seluruh kota Yulong dapat tetap aman dan sehat. Gadis suci, saya sudah mengatakan ini. Mengapa Anda masih mengabaikannya? Ya, gadis. Bahkan jika Anda tidak ingin mengurus kehidupan Yulong Cheng atau mati, kamu tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Ayo dan salahkan. Bagaimana kamu bisa hanya menuruti perintahnya? Dengan tingkat kultivasinya, aku khawatir aku akan segera tersedot ke dalam iblis besar. Semua orang penuh amarah, ditambah dengan ketakutan akan iblis besar itu. Sekarang mereka memiliki outlet ini. Mereka semua mulai menargetkan Ye Junlin. Tentu saja, para elit rumah jaga, termasuk si Kong Jinghong, tidak memandang rendah Ye Junlin, dan kekuatan yang terdeteksi biasa-biasa saja. Kamu benar-benar. Murong Kingsue menelan kata-kata, aku punya mata tapi tidak tahu Gunung Tai, karena dia merasakan tatapan tajam Ye Junlin. Ye Junlin mencibir dalam hatinya, hidup dan mati Yulong Cheng bukan urusannya. Ditambah dengan fakta bahwa semua orang memandang rendah dirinya, dia bahkan tidak berencana untuk mengambil tindakan. Bab 3836, Iblis Besar ditakuti oleh Ye Junlin. Tuan Kota, hal besar itu buruk. Iblis besar telah terbunuh. Pada saat ini, suara panik datang dari luar kerumunan. Si Kong Jinghong memucat karena kaget. Menurut laporan bawahannya, dia tidak percaya sama sekali bahwa kekuatan tempur iblis besar itu kuat. Ayo pergi bersama, dan bunuh dia dengan cara apapun, kata si Kong Jinghong dengan kepala pecah. Elit dari rumah penjaga bersemangat tinggi, dan bergegas ke arah iblis besar lagi. Dari kejauhan, ribuan pasukan pertahanan kota dan elit pos jaga memenuhi seluruh jalan, bahkan di atap tembok halaman sebelah jalan. Namun, iblis besar berbaju besi hitam itu seperti dewa dan iblis yang turun ke dunia, dan dia mengamuk melawan kerumunan untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, iblis berarmor hitam menyerap skill orang lain kapan saja. Ini menciptakan siklus yang aneh. Monster lapis baja hitam menjadi semakin berani, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, tentara pertahanan kota dan rumah penjaga kehilangan kepercayaan mereka dalam perang Vietnam, dan kekuatan tempur tingkat atas mereka menjadi semakin berkurang, dan mereka hampir ditelan. Jeritan datang satu demi satu. Jalan-jalan awalnya penuh dengan orang, tetapi pada saat ini, mereka terbunuh beberapa kali. Staf Yulong Cheng hampir hancur berkeping-keping. Adegan ini sangat menakutkan sehingga hampir semua orang ketakutan setengah mati. Si Kong Jinghong dan elit rumah jaga benar-benar menyesalinya. Lebih dari setengah bawahan mereka terbunuh atau terluka, dan jumlahnya masih meningkat pesat. Tuan Ye, benar, saya sangat tersinggung sebelumnya, dan saya harap Anda tidak mengingat perbuatan penjahat itu. Tolong bantu saya. Si Kong Jinghong memohon dengan air mata. Juga minta Tuan Ye untuk membantu. Kami tahu itu salah. Tuan Ye, jika kami menunda, seluruh kota Yulong kami tidak akan dijamin. Tuan Ye, saya bersujud kepada Anda sebagai permintaan maaf. Banyak orang berlutut, bahkan si Kong Jinghong membungkuk hampir 90 derajat. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak menghargainya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan mengambil tindakan, kamu harus melakukannya sendiri. Hei! Adegan itu menghela nafas lagi dan lagi. Jeritan melengking lain terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa elit rumah jaga yang awalnya menjaga bagian luar penginapan semuanya telah terbunuh. Ketakutan dan keputusasaan memenuhi hati semua orang. Melihat iblis besar semakin dekat, semakin sedikit elit penjaga yang berdiri di depan, dan semua orang tidak memiliki keberanian untuk melawan. Iblis besar terlalu kuat, dan kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, yang tidak dapat dikompensasikan dengan keunggulan angka. Melihat semakin sedikit elit di rumah jaga, mata si Kong Jinghong dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan, dan matanya berangsur-angsur menjadi kosong. Rumah jaga sudah berakhir. Kota naga kerajaan sudah berakhir.
Semuanya sudah berakhir. Si Kong Jinghong bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, iblis besar berbaju hitam melihat Ye Junlin di belakang kerumunan sekilas. Dia sedikit terkejut, lalu berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah semacam makhluk melihat musuh alami dan melarikan diri karena malu. Bagaimana situasinya? Semua orang bingung untuk sementara waktu, merasa tidak bisa dipercaya. Apa yang dilihat oleh iblis besar yang haus darah dan kejam yang membuatnya begitu ketakutan? Murong Kingsway juga penuh dengan tanda tanya. Hal pertama yang dia pikirkan adalah iblis besar itu merasakan kekuatan menakutkan Ye Junlin dan tahu bahwa dia sangat jauh sehingga dia khawatir akan terbunuh. Jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tapi segera Murong Kingsway mengesampingkan ide ini lagi. Karena dia tahu bahwa Ye Junlin sengaja menekan kultivasinya. Bahkan Tuan Murong Wanxing dan Luo Yunyang tidak mendeteksi keadaan aslinya. Dan kekuatan iblis besar jelas lebih rendah dari Master dan Luo Yunyang. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mendeteksi kekuatan Ye Junlin. Lalu kenapa? Ini pertama kalinya Ye Junlin datang ke reruntuhan Kunlun, dan tidak mungkin mengenalinya. Murong Kingsway bingung, lalu mengalihkan perhatiannya ke tubuh Ye Junlin. Bab 3837, Iblis Besar adalah Xiao Feng. Murong Kingsway menemukan bahwa Ye Junlin juga memiliki sedikit keraguan di matanya. Sebenarnya, Ye Junlin benar-benar tidak mengerti mengapa iblis lapis baja hitam itu tiba-tiba melarikan diri. Mungkinkah aku menemukan ranah kultivasiku? Ye Junlin meninggalkan ide ini begitu muncul. Ranah kultivasi iblis lapis baja hitam tidak sebagus miliknya, dan Ye Junlin tidak merasakan pelepasan energi pihak lain untuk diselidiki. Mungkinkah itu seorang kenalan? Memikirkan hal ini, mata Ye Junlin langsung menjadi suram. Hanya ada segelintir orang yang telah memasuki reruntuhan Kunlun dari dunia sekuler, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki kemampuan ekstrim untuk menelan. Gong Qianqiu, Guguk Xiao dan Xiao Feng. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan Gong Qianqiu akan mengajarkan latihan menelan yang ekstrim kepada orang lain. Tapi menilai dari kekuatan iblis lapis baja hitam, iblis lapis baja hitam telah berlatih latihan melahap untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, biksu lain yang diajar oleh Gong Qianqiu dapat dikeluarkan untuk sementara waktu. Menilai dari sosoknya, monster berbaju besi hitam itu seharusnya seorang pria, dan Gong Qianqiu dapat dikecualikan. Guguk Xiao dan Xiao Feng cukup cocok, dan mereka cukup akrab dengan diri mereka sendiri. Mata Ye Junlin sedikit menyipit, mulai untuk mengingat banyak detail barusan. Terutama pada saat melihat iblis lapis baja hitam besar, Ye Junlin jelas merasakan keakraban. Junjun pernah berkata bahwa jika Anda berlatih latihan melahap yang ekstrim untuk waktu yang lama, otot rangka akan berubah, dan bahkan mungkin sama sekali tidak dapat dikenali. Namun, ini juga melibatkan batas atas daya tahan tubuh. Menentukan identitas praktisi teknik devouring hanya dengan melihat mereka, dan kami hanya dapat menyelidiki dan menentukan dari aspek lain. Pada saat ini, Murong Kingsway tiba-tiba bertanya, Tuan Ye, apakah Anda menemukan sesuatu? Begitu suara itu jatuh, para elit rumah jaga yang masih hidup dan pasukan pertahanan kota mengalihkan perhatian mereka ke Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin adalah satu-satunya harapan mereka, dan bahkan setiap gerakan terkait dengan hidup dan mati seluruh kota Yulong. Bukan apa-apa, aku perlu memastikan situasinya. Kamu ikut aku. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, dia memimpin Murong Kingsway untuk mengejar ke arah di mana iblis lapis baja hitam itu pergi. Iblis besar berbaju besi hitam berlari sepanjang jalan. Kecepatannya telah mencapai ekstrim, dan hanya ada bayangan yang tersisa. Tidak tahu seberapa jauh dia berlari, iblis lapis baja hitam akhirnya berhenti di kedalaman hutan lebat. Dia berada di belakang Raja Iblis dan menggunakan aura energi untuk mendeteksi, tetapi dia tidak menemukan seseorang yang mengejarnya. Jadi dia menarik napas panjang lega. Sepertinya guru belum menemukan identitasku yang sebenarnya. Iblis berarmor hitam itu menatap telapak tangannya, yang ukurannya hampir 2 kali lipat, dan lengannya yang telah tumbuh lebih tebal beberapa kali.
Dia menghela nafas tanpa daya. Dengan penampakan hantuku saat ini, siapa yang bisa mengenalinya? Iblis besar berbaju hitam itu tersenyum pahit. Dia tidak lain adalah Xiao Feng. Sejak dirangsang oleh pernikahan Putra Suci Agung dan Gong Qianqiu, Xiao Feng telah memulai rute latihan menelan yang lebih ekstrim. Pada saat ini, apa yang dia kembangkan bukan hanya bagian dari cara Gong Qianqiu membimbingnya, tetapi juga banyak dari pemikiran dan gagasannya sendiri. Efek fagositosis menjadi lebih ekstrim, dan efek samping tubuh setelah fagositosis menjadi semakin parah. Tidak begitu jelas ketika menggunakan sumber daya seperti surga, bumi, harta karun, dan nadi spiritual sebagai sumber keruntuhan. Sampai Xiao Feng menghabiskan sumber daya kultivasi dari 5 sekte termasuk sekte Changqiong, dia langsung memulai jalur menyerap keterampilan para biksu yang kuat. Dan sejak pelepasan beban psikologis melahap keterampilan kultivator, Xiao Feng merasa seperti dia kecanduan. Setiap kali dia melihat kultivator Xiao Feng, dia ingin melahapnya. Dan kemudian, itu bahkan hampir berada dalam keadaan gila yang tak terkendali. Untuk alasan ini, banyak sekte kecil dimangsa oleh Xiao Feng dan secara bertahap direduksi menjadi iblis besar yang melakukan segala macam kejahatan. Bab 3838. Dengan saya di sini dia tidak berani sombong. Tentu saja, Xiao Feng juga menderita deflasi. Dia telah bertemu dengan beberapa orang super kuat yang ingin menelan tetapi terluka oleh pihak lain. Oleh karena itu, kekuatan Xiao Feng meningkat lebih cepat dari yang dibayangkan di lingkungan yang melahap dan dikepung oleh yang kuat. Selama waktu ini, hanya ada satu pikiran di benak Xiao Feng yang tertelan dan menjadi lebih kuat, dan kemudian membalas dendam untuk Gong Qianqiu. Dengan berlalunya waktu, keterampilan kultivator dan sumber daya kultivasi sekte kecil biasa semakin sedikit berpengaruh pada peningkatan Xiao Feng. Namun, Xiao Feng dari sekte besar tidak berani memprovokasi dengan gegabah. Dia tahu bahwa dia masih jauh di belakang kekuatan super sekte besar. Jadi Xiao Feng mengarahkan pandangannya ke kota Yulong. Kota Yulong memiliki populasi besar, dan kekuatan terbesar adalah rumah jaga. Tetapi master di sini semuanya berada di bawah kemampuan membunuh Xiao Feng. Dalam pandangan Xiao Feng, selama populasi kota Yulong digunakan untuk menyebabkan perubahan kualitatif, itu juga dapat memastikan keamanannya sendiri. Cukup target yang sangat baik untuk engulfment ekstrim. Apa yang tidak diharapkan Xiao Feng adalah bahwa setelah memasuki kota Yulong, dia melihat Ye Junlin. Meskipun Ye Junlin menyembunyikan kekuatannya dan bahkan menyederhanakan penampilannya, Xiao Feng terlalu akrab dengan Ye Junlin. Melalui kebiasaan gerak tubuh dan napas alami, identitas sebenarnya dari Ye Junlin diidentifikasi. Xiao Feng belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, dan dia benar-benar tidak ingin tuannya melihat bahwa dia bukan hantu atau hantu. Jadi dia berbalik dan lari. Seseorang datang. Tiba-tiba, Xiao Feng merasakan dua napas kuat mendekat dengan cepat. Apalagi salah satu nafasnya sangat familiar. Tuan sedang mengejar. Hati Xiao Feng membeku. Dia tidak berani tinggal di tempat, dan terus berlari menuju kedalaman hutan. Ye Junlin dan Murong Qingsui juga mengejar ke hutan. Kecepatan orang ini sangat cepat. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan mengejarnya sendiri. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu Tuan Ye hati-hati. Meskipun dia takut diburu oleh iblis lapis baja hitam, Murong Qingsui tidak berani menentang keputusan Ye Junlin. Denganku, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Suara itu datang, dan sosok Ye Junlin telah menghilang di depannya. Baru saja, Xiao Feng tidak bisa menyingkirkan pengejaran Ye Junlin. Anda harus tahu bahwa ini masih merupakan faktor yang menahan Murong Qingsui. Alasan mengapa Xiao Feng tidak ditangkap untuk saat ini adalah karena dia melarikan diri dari kota Yulong terlebih dahulu. Bahkan Ye Junlin sedikit lengah. Selain itu, Ye Junlin terlalu asing dengan reruntuhan Kunlun, terutama medan yang kompleks dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat. Ye Junlin berpikir akan lebih baik untuk membawa Murong Qingsui, seorang lokal, tetapi dia tidak menyangka bahwa Murong Qingsui tidak akrab dengan lingkungan di daerah ini.
Ketika dia masih di Sekte Ilahi Xing Yue, Murong Qingsui berada di sekte untuk sementara waktu dan mengabdikan dirinya untuk kultivasi, dan jumlah kali dia keluar untuk berlatih sangat sedikit. Selain itu, untuk melindungi bibit budidaya yang baik ini, sekte tidak akan membiarkan Murong Qingsui pergi ke pengalaman dan eksplorasi yang berisiko sampai Murong Qingsui dewasa. Oleh karena itu, Murong Qingsui tidak hanya gagal mendukung pemandu Ye Junlin selama pengejaran ini, tetapi malah memperlambat kecepatan Ye Junlin di jalan. Ye Junlin berada di hutan, samar-samar melihat bayangan gelap berkedip di kedalaman, dan buru-buru mengikuti. Wus. Pada saat ini, beberapa pohon di sekitar ketebalan terlempar satu demi satu. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, itu mencakup area yang luas. Apakah itu menunda kecepatan pengejaranku? Ye Junlin mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan meninju pohon yang menembaki mereka. Angin tinju yang keras meraung, dan pohon-pohon langsung hancur menjadi bubuk, dan kemudian angin tinju itu tersapu tanpa jejak. Desir. Sosok kekar di depan masih kabur dengan cepat. Sosoknya berkedip-kedip dari kiri ke kanan, dan sesekali dengan bantuan tanaman merambat, dia langsung melemparkan tubuhnya ribuan kaki jauhnya. Bab 3839, Taiksu Senzong dapat dihancurkan kapan saja. Hutan ini sudah tertutup pegunungan, dan tidak dapat diakses dan terjal. Ditambah dengan lingkungan yang tidak familiar, bahkan kultivasi Ye Junlin hampir tidak bisa melacak, tetapi dia masih terlempar jauh. Klik. Batang pohon langsung dihancurkan oleh kekuatan injakan, dan sosok Ye Junlin juga ditembak seperti panah dari tali. Pada saat yang sama, Ye Junlin harus menggunakan tinjunya untuk membuka jalan, menghancurkan pohon dan tanaman merambat yang menghalangi bagian depan, yang selanjutnya menunda kecepatan pengejaran. Di sisi lain, Xiao Feng juga mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia telah bersembunyi di hutan primitif ini sebelumnya, dan dia dapat ditemukan di banyak tempat bahkan dengan mata tertutup. Dia terus-menerus menggunakan tanaman merambat untuk membuat lompatan jarak jauh, dan bahkan menyeberangi sungai gunung secara langsung. Bahkan di jalan gunung yang terjal, dia masih berjalan di tanah di kaki Xiao Feng. Kecepatan Tuan sangat cepat. Xiao Feng bergegas maju dengan putus asa. Dalam ingatannya, ada hutan batu di bagian terdalam hutan, dan kondisi jalan di belakang hutan batu lebih rumit. Secara khusus, ada banyak gua di dinding gunung, yang tampaknya digali secara artifisial. Gua-gua itu meluas ke segala arah, dan beberapa bahkan terhubung ke ruang rahasia bawah tanah. Dan ruang rahasia bawah tanah adalah pilihan tempat peristirahatan Xiao Feng. Xiao Feng berlari ke depan sambil mengambil batu raksasa dengan backhandnya dan melemparkannya ke belakang. Dia tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat menyakiti Ye Junlin, tetapi mereka dapat memperlambat pengejarannya semaksimal mungkin, dan dengan demikian mencapai tujuannya. Mereka berdua berlari liar di hutan sejauh beberapa mil. Jika bukan karena detasemen Ye Junlin, dia akan ditinggalkan tanpa jejak. Namun, meski begitu, saat Ye Junlin mengejar tepi hutan batu, sosok Xiao Feng benar-benar menghilang dari pandangan. Setiap batu tingginya sekitar 2 atau 3 kaki, dan tempatnya berdiri diselimuti kabut, benar-benar mengaburkan pandangan. Orang ini terlalu akrab dengan medan, itu benar-benar sakit kepala. Ye Junlin masuk ke hutan batu dan mencari sebentar, tetapi dia masih tidak melihat jejak iblis lapis baja hitam. Jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan hutan batu ini. Ye Junlin berkata dengan keras. Setelah waktu yang lama, tidak ada jawaban. Ye Junlin langsung melemparkan 3 pukulan. Beberapa pilar batu runtuh, dan kerikil terciprat. Selanjutnya, Ye Junlin menghancurkan lusinan pilar batu berturut-turut, tetapi iblis lapis baja hitam masih tidak merespons. Tidak ada umpan balik dari deteksi nafas. Teknik menahan nafas orang ini benar-benar canggih. Ye Junlin cukup emosional, dan keakraban antara tim dan iblis di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Lupakan saja. Mari kita cari Murong Qingsui dulu. Ye Junlin tidak melanjutkan. Dia punya pikiran lain di benaknya. Kembali di pinggiran hutan,
Ye Junlin melihat wajah Murong Kingsue penuh ketakutan dan kecemasan. Tuan Sekte, Anda akhirnya kembali. Murong Kingsue tersenyum, dan kekhawatiran serta ketakutan di hatinya menghilang begitu saja. Bagaimana? Apakah kamu membunuh iblis dengan baju besi hitam? Melihat tidak ada seorang pun di belakang Ye Junlin, Murong Kingsue secara naluriah berpikir bahwa iblis telah dibunuh oleh Ye Junlin. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dan berkata, lingkungan di dalam hutan terlalu rumit. Saya mengejar hutan batu dan kehilangannya. Murong Kingsue terkejut. Dia tidak berharap iblis lapis baja hitam melarikan diri di bawah mata Ye Junlin. Juga kuat, kan? Apakah kamu tahu lokasi faksi Changqiong? Ye Junlin bertanya langsung tanpa menjelaskan terlalu banyak. Murong Kingsue mengangguk, tetapi keraguan di hatinya menjadi semakin serius. Master Sekte, apakah Anda berencana untuk menghancurkan Taiksu Senzong? Murong Kingsue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte Changqiong hanyalah sekte kecil, dan Murong Kingsue tidak tahu apa maksud Ye Junlin. Apakah itu terkait dengan iblis lapis baja hitam? Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, Taiksu Senzong tidak memiliki sayap. Anda dapat menghancurkannya kapan saja, dan Anda tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Saya mendengar desas-desus bahwa faksi Changqiong telah mengalami perubahan besar. Ye Junlin ingin untuk secara pribadi mengkonfirmasi situasi Xiao Feng. Ye Junlin pernah berspekulasi tentang identitas sebenarnya dari iblis besar, dan informasi yang paling penting adalah teknik menelan yang ekstrim. Kemungkinan Gong Qianqiu sangat kecil, terlepas dari bentuk tubuh dan jenis kelaminnya. Katakan saja mereka masih mencari nadi naga di Gunung Tianshuan beberapa waktu lalu. Bab 3840, Puncak Reruntuhan Kunlun. Terlebih lagi, status Gong Qianqiu di Taiksu Senzong semakin tinggi, dan pada saat yang sama ia melekat pada paha putra suci yang agung. Oleh karena itu, Gong Qianqiu tidak bisa begitu sembrono untuk melahap keterampilan orang lain, karena tidak perlu. Dikatakan bahwa 7 putra suci memiliki kemampuan untuk mendeteksi meridian spiritual, dan dapat menggunakan meridian spiritual tingkat atas sebagai sumber energi, jadi tidak perlu mencari jarak. Logika ini juga berlaku untuk Duguk Xiao dan beberapa elit sekte Qianqiu. Mereka memegang paha Gong Qianqiu dengan erat, dan tidak perlu menelan keterampilan biksu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Semua terserah Master Sekte, aku akan memimpin di depan. Murong Kingsue tidak berani bertanya lebih banyak. Keduanya segera berangkat dan dengan cepat bergegas ke pucuk pimpinan faksi Changqiong. Pada saat yang sama, daerah ini telah benar-benar digoreng, dan 2 berita telah menyebar ke banyak kota sektarian. Berita pertama adalah bahwa Yu Longcheng terkejut melihat bahwa iblis lapis baja hitam membunuh kuartet, hampir membantai Yu Longcheng. Berita kedua adalah bahwa Luo Yunyang, Wakil Presiden Akademi Sun Mun Senhuo, dan lusinan elit di Akademi belum mendengar satu sama lain. Dikabarkan bahwa mereka telah dibunuh oleh master yang tiada taranya. Selain itu, kekuatan utama yang membantu menemukan keberadaan Luo Yunyang dan yang lainnya dibantai satu demi satu, termasuk paviliun bayangan darah yang terkenal kejam. Berita ini menyebabkan sensasi yang lebih besar, dan banyak sekte berspekulasi apakah ada kekuatan lain yang tak tertandingi di luar kebiasaan. Kemudian pikirkan urat naga besar yang muncul di Gunung Tianshuan di daerah ini, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian Master Puncak. Di Taiksu Senzong, Putra Suci yang Agung juga terkejut setelah mendengar 2 berita itu. Akademi Api Ilahi Bulan Matahari hampir merupakan salah satu sekte terkemuka di daerah ini. Siapa yang berani menyerang mereka? Putra Suci yang Agung tersentak. Selain itu, kekuatan Wakil Presiden Luo terlepas, dan dia ditemani oleh puluhan elit dari Akademi Api Ilahi Sun Mun, dan mereka dibantai. Dengan alam kultivasi Luo Yunyang, jika dia ingin melarikan diri, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Kata-kata Gong Qianqiu sekali lagi membuat suasana menjadi hening. Beberapa orang bahkan memiliki ekspresi ngeri dan ketakutan di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Gong Qianqiu, Luo Yunyang sangat kuat. Jika dia bersikeras untuk melarikan diri,
alam kultivasi orang yang menembak dapat dihancurkan sepenuhnya. Hanya selama itu, Luo Yunyang dan yang lainnya dapat mati diam-diam, sehingga belum ada jejak yang ditemukan. Pernahkah Anda berpikir bahwa dia sangat mungkin menjadi master misterius yang muncul dalam pertempuran untuk pembuluh darah naga di Gunung Tianshuan? Putra Suci yang Agung berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang tiba-tiba merasakan pemberdayaan. Secara khusus, Gong Qianqiu berpikir bahwa orang itu dapat menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga besar dalam semalam, yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang master yang tiada taranya. Ayo, semua murid Taiksu Shenzong mempertahankan keadaan siaga terkuat, dan jika ada situasi yang tidak normal, sinyal peringatan akan segera dirilis. Putra Suci yang Agung berkata dengan suara yang dalam. Taiksu Shenzong juga terlibat dalam pertempuran untuk Vena Naga, dan pada awalnya, itu membantu Luo Yunyang untuk menemukan petunjuk tentang pelakunya para elit Akademi Sun Mun Senhuo. Jika Master Misterius ini mengkhawatirkannya, itu akan menjadi bencana, tetapi kemungkinan situasi ini sangat tinggi. Aku cukup tertarik dengan iblis lapis baja hitam itu, Qianqiu. Apakah menurutmu teknik kultivasinya mirip denganmu? Putra Suci yang Agung tiba-tiba bertanya. Gong Qianqiu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan nada meyakinkan, ada beberapa kesamaan, tetapi kemampuan untuk menyerap biksu pada akhirnya lebih rendah, dan gejala sisa terlalu besar. Meskipun topiknya berubah, Gong Qianqiu masih berpikir tentang hal-hal super kuat dari orang tersebut. Sambil ngeri, masih ada sedikit kerinduan di hati saya, dan saya diam-diam berkata, hanya kultivasi semacam ini yang merupakan puncak dari reruntuhan Kunlun. Bersambung.